Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ilahil awwalina wal akhirin. Wa salatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala safwati khalqih wa khatami anbiya'ihi wa rusulih Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa rahmatullahi wa maghfiratuhu lit-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Selamat datang kembali di channel kami Toko Kitab Darah Alamiyah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan mereview suatu kitab yang berjudul Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Namun sebelum kami mereview kitab beliau ini, kami akan memberikan sedikit biografi atau tentang penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau dilahirkan di dataran Aljazair tahun 1921 Masehi. Di usia beliau yang masih belia, beliau sudah menghafal Al-Quran dan mengkaji fikih Malikiyah yang banyak tersebar di daerah Afrika Utara. Kemudian beliau pindah ke Madinah, yaitu Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya. Di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih mendalami Islam dengan mengikuti berbagai kajian ulama, hingga akhirnya beliau mendapatkan mandat untuk mengajar di Masjid Nabawi. Dalam kajiannya, beliau mengajar tafsir Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mengarang beberapa kitab, yaitu diantaranya kitab Minhajul Muslim. Dan sekarang mari kita mereview buku Minhajul Muslim karya beliau ini. Buku ini berjudul Minhajul Muslim yang jika kita terjemahkan secara harfiah memiliki arti jalan hidup seorang muslim. Mengapa? Mengingat cakupan kontennya yang menyeluruh. Tidak heran jika buku ini layak untuk disebut ensiklopedi Islam ringkas. Karena hampir semua cabang ilmu Islam yang dibutuhkan seorang muslim telah dibahas di dalam buku ini. Dengan kajian yang ringkas dan sederhana, sekian banyak pembahasan itu hanya dikupas dalam satu jilid buku. Di dalam buku ini penulis membagi dalam 5 bab. Penulis membagi buku ini menjadi 5 bab. Di bab yang pertama, penulis mengupas tentang 6 rukun iman. Dan di bagian iman kepada Allah dan hari akhir, penulis memberikan porsi pembahasan lebih panjang dan lebih mendetail dibanding pasal yang lainnya. Dibahas tentang iman kepada zat Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga nama-nama dan sifatnya. Pada kajian iman kepada hari akhir, beliau juga mengupas tentang azab dan nikmat kubur. Selain pembahasan rukun iman, beliau pun mengupas tentang masalah tauhid dalam ibadah, kaidah tentang wasilah, kajian tentang wali Allah versus wali syaitan, dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan manusia. Salah satu keistimewaan penulis yaitu di dalam setiap pembahasannya beliau selalu mencantumkan dalil naqli dan dalil akli. Di bab yang kedua, penulis mengupas tentang masalah adab. Mulai dari pembahasan adab kepada Allah, adab bersama Al-Quran, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab terhadap diri sendiri, adab bersama orang lain yang terdekat yaitu seperti orang tua, anak, suami istri, saudara, dan yang lainnya. Hingga adab bersama orang lain yang lebih jauh yaitu seperti teman ataupun tetangga. Di bab yang ini, yaitu di bab tentang adab, tentang permasalahan adab terkait juga kebiasaan sehari-hari, seperti adab ketika bermajelis, adab makan dan minum, adab menerima tamu dan bertamu, adab safar, adab berpakaian, adab merawat diri, dan juga adab tidur. Semua beliau uraikan berdasarkan dari dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bab yang ketiga, penulis membahas tentang masalah akhlak. Di bab ini penulis menguraikan beberapa akhlak yang baik dan terpuji berikut berbagai keutamaannya.
Dan tidak lupa beliau juga mengupas masalah akhlak yang tercela dan beberapa dalil yang berisi ancaman tentangnya. Kemudian di bab yang keempat, yaitu tentang ibadah. Di bab ini dimulai dengan bab taharah atau bab bersuci, seperti wudhu, mandi, tayammum, masalah haid dan nifas, dan dilanjutkan tentang tata cara salat, aturan salat berjamaah, jamak qasar, adab adzan dan iqamah, dan yang lainnya. Beliau juga membahas beberapa salat sunnah. Berikutnya beliau membahas fikih zakat, fikih jenazah, puasa, haji, dan diakhiri bab ini tentang masalah kurban dan akikah. Lalu di bab yang kelima, yaitu penghujung buku ini, adalah bab muamalah. Di bab yang kelima ini beliau mengupas tentang masalah muamalah yang mencakup permasalahan jihad, kemudian hukum seputar perlombaan dan olahraga, jual beli dan akad-akad lainnya, pernikahan dan segala pasalnya, kemudian fikih pembagian warisan, aturan tentang sumpah dan nazar, hukum tentang tindak kriminal, kemudian juga tentang hudud, tentang qadha, lalu yaitu penetapan hukum dan syahadah, dan juga permasalahan perbudakan atau riq. Dan ini adalah pasal terakhir di dalam kitab Minhajul Muslim. Untuk lebih lengkapnya, penonton dapat membeli kitab Minhajul Muslim cetakan Darah Alamiyah, baik melalui online ataupun offline. Silakan hubungi admin Darah Alamiyah. Inilah review singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.